Sekarang ada teknologi cloud yang kemudian kita bisa lakukan gitu ya. Tapi intinya adalah kita harus mulai dan mari kita coba untuk yang sudah bisa ikut perkembangan. Saya senang sekali kalau kemudian Dirjen Hub itu sudah mencoba, Kementerian Kesehatan mencoba untuk uji coba pada 6 rumah sakit vertikal. Kita bisa lihat bagaimana mudah-mudahan bisa diikuti dengannya. Soal desentralisasi bagaimana? Dulu kita sentralisasi, apa yang terjadi perintah dari pusat bisa langsung ke bawah. Sekarang enggak itu. Sekarang begini, kita hanya sampai kabupaten, sampai provinsi malah, ya. Lalu belakang kabupaten ke bawah itu tergantung bagaimana kabupaten itu. Ya. Jadi tidak gampang. Katanya kalau wayang orang itu gapitnya tuh nggak sampai atas, sampai tengah saja. Gitu. Jadi kalau di ini kayak play gitu ya. Itu perumpamaannya seperti itu. Ya. Dulu kita mudah meminta laporan, sekarang enggak. Kita sulit minta laporan itu karena yang di bawah ini bukan lagi bawahan Kementerian Kesehatan. Kami adalah aparatnya bupati, kalau bupati saya nggak perintah ya kami ada. Itu yang terjadi. Tapi teknologi informasi akan mengatasi ini. Nanti suatu saat kalau Anda tidak ikut itu Anda akan ketinggalan. Itu modelnya. Karena itu kami tertarik untuk bekerja sama, arahnya adalah ke sana. Bagaimana dengan di bawah? Ini adalah data kami. Tahun ini kami melakukan riset fasilitas seluruh puskesmas rumah sakit didatangi. Dan hasilnya ini soal listrik ini. Ini adalah puskesmas dengan listrik. Masih banyak yang belum punya itu. Lalu berikutnya ini adalah puskesmas dengan komputer. Kami tidak menyebut ini komputernya, yang penting masih berfungsi. Mau yang masih old fashion atau sudah laptop kami nggak bedakan. Tapi ternyata 20% tidak punya. Ya. Bagaimana dengan telepon? Lebih rendah lagi. Jadi kalau kita mau menjangkau, tahapannya masih panjang itu. Bujin terutama nanti menjadi komandannya. Tetapi kita harus mulai. Nggak apa-apa itu tinggal nggak apa-apa, tapi kita harus mulai. Gitu ya. Itu polanya ada seperti itu. Ya. Nah. Saya ingin tampilkan ini sebuah kasus. Jadi tahun lalu itu sensus itu menanyakan tentang kematian ibu, karena kita ingin tahu angka kita berapa. Lalu hasil kematian ibu itu kita telusuri, ya apa sih penyebab kematian? Ini salah satu kasus. Jadi kehamilan keempat B4 itu ya kehamilan keempat. Kemudian hamil cukup bulan, ANC-nya di bidan, kemudian mau melahirkan ke bidan, ternyata tak sukses. Kemudian dirujuk ke rumah sakit ibu dan anak, lahir di situ, tapi terjadi perdarahan. Lalu dirujuk ke RSUD, kemudian dirujuk ke RSCM, dan akhirnya meninggal. Kalau ada irregular, mungkin ini tidak terjadi. Karena Anda bisa bayangkan, 4 kali rujukan itu waktunya berapa? Tapi kalau misalnya waktu di bidan itu sudah bisa dikasih komando, Anda lakukan ini dan kemudian atau paling tidak kemudian ini lebih baik langsung ke RSUD atau langsung ke RSCM, itu akan berbeda kan. Di RSCA terbatasnya gitu. Kalau ada informasi itu barangkali tidak. Ini salah satu contoh bagaimana pentingnya teknologi itu untuk memperbaiki kualitas dari pelayanan kesehatan. Nah, kalau tadi kita bicarakan yang akan kita canangkan sekarang adalah kaitannya dengan kuratif, ya, kuratif, ya. Pasien bagaimana pelayanannya, bagaimana dengan publik, ya. Karena itu kami berikan tantangan untuk Piki, ya, kelompok Piki, bisa nggak kita mengembangkan sistem informasi puskesmas yang berbasis paradigma sehat. Jadi intinya adalah puskesmas itu harus mencegah yang